Guys, berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang spesial dan istimewa. Tapi sampean njaluk ketok raine ora, Mbak? Aja. Wajahnya terlalu peteng ya, Mbak. Mulai gelap ya, mau gelap. Jadi ini teman-teman adalah cerita mbaknya yang dari Kalau aku terkenal bingung menapanya. Mbaknya dari Singapura, dari Malang pindah ke Singapura dan tujuan akhirnya harusnya ke Hong Kong, akhirnya ini sudah masuk ke Hong Kong dan nyampe. Kita tanya-tanya Mbak ex Singapura. Berapa, Mbak? 7 tahun. Wes, ngaweri. Boleh diceritani kenapa kok biyen ke Singapura? Biar niku ceritane mau ke mau ke Hong Kong. Mau ke Hong Kong ya? Terus- Bahasa Indonesia ya, Mbak? Karena Oh, iya. nanti penontonnya dari Amerika Dulu bingung. Nanti ditranslate ya. Translate di Google. Dulu ceritanya pengennya ke Hong Kong. Siap. Terus waktu itu sama PL-nya diarahkan ke Singapura saja. Hmm. Ke Hong Kong itu sulit visanya turun. Nanti nggak berangkat. Hmm. Lah, saya masih kepengennya ke Hong Kong. Tahu-taunya dapat kabar visa yang di Singapura itu turun. Lah, saya terkejut. Orang nggak pernah video call sama majikan Majikan. Singapura. Lah, setelah nyampe Singapura, majikannya itu nggak mau sama saya. Terus Karena badannya gendut. Nanti sukanya itu cuma makan sama tidur. Ya wes, akhirnya saya nggak diambil sama majikan. Terus agen saya kasih tahu kalau saya nggak diambil sama majikan, saya nggak mau rugi. Dalam artian kalau orang dikembalikan ke agen kan cari majikan lagi kan dipotong gaji lagi. Oh, Singapura itu ya? Iya, saya nggak mau, soalnya ini murni bukan kesalahan saya. Saya kesini nggak pernah video call sama majikan, kok tahu-taunya visanya udah turun aja. Dan setelah itu agennya bilang, ya udah kalau nanti itu saya carikan kamu majikan dalam jangka 2 minggu, kalau nggak dapat kamu saya kembalikan ke Batam untuk proses lagi dan nunggu visa di sana. Ya, saya nggak mau. Saya dulu berangkatnya dari Juanda, dari rumah kan saya maunya pulang ke rumah seandainya saya nggak dapat majikan. Terus akhirnya nggak nyampe 2 minggu saya dapat majikan orang Cina, Kantonis, Loh, bahasa Kantonis. wah, tapi di Singapura. Ya, Keren. kan dulu memang saya Hong Kong Loh. Belum ke Singapura sudah ke Hong Kong dulu. Iya. Berapa tahun? 8 tahun. Yo berarti cita-citanya Hong Kong, Mbak. Ya memang citanya balik ke Hong Kong terus dipelipirkan ke Singapura. Lah di Singapura dapat majikan yang bahasa Kantonis. Soalnya kan orangnya kan nggak bisa bahasa Inggris, orang Cina. Tapi Ya, jadi bahasa klop. Kantonis. Oh, berarti orang Hong Kong Orang Cina Shanghai. tapi bisa Kantonis. Iya. Loh ya Orangnya berarti itu- tinggal di Hong Kong. enggak, orang sana kan ada yang ngomong Kantonis, ada yang ngomong bahasa Cina. Enggak, ada yang bahasa daerah, Itu kayak ada yang bahasa Kong Tung Yan Malay. gitu loh ya. Hah? Kong Tung Yan. Kongtung. Ya. Jadi Berarti Kong Tung orang- Yan tuh kayaknya orang Kantonis ngomongnya. Oh ya, Kanton kan aslinya dari sana. Iya. Terus lanjut. Habis itu saya kerja di sana. Jobnya itu bayi 5 bulan sama anak 1 tahun 8 bulan. Super sibuk. Tapi kan sampean sudah pengalaman di Hong Kong 8 tahun. Iya. Habis itu kan Oh, berarti lagi- gara-gara PL itu ya. Ya. Dan sampean nemu PL, orang nyari agent, Iya. orang nyari PT. Saya itu sama PL itu kayak gimana ya, kayak dijual datanya itu loh. Tahu-taunya udah dapat majikan padahal nggak pernah video call. Tapi kan data sampean kasih PL kan. Ya, kan tujuannya ke Hong Kong. Karena pengen balik, mau cuci tangan dulu. Terus
Nanti ya. Ya, cuci tangan dulu tak bisa ngomong. Jadi ceritanya ini keren, mbaknya adalah 8 tahun ex Hongkong pulang ke Indonesia, datanya diserahkan ke PL. Lah sama PL-nya dijual ke Singapura, ke agent yang ke arah Singapura. Lah ngeri kan? Nah, makanya hati-hati teman-teman. Jangan dokumen dan data kalian itu kalian serahkan orang-orang yang model begini. Nah, kita balik lagi. Setelah itu di Singapura ketemu orang yang bisa bahasa Kantonis. Cocok. Iya, cocok. Masuk karena orangnya kan nggak bisa masak. Soalnya masih muda gitu loh. Nikah muda. Oh, pasangan muda. Tebet. Enggak, perempuannya yang muda. Laki-lakinya tua. Iya. Kaya. Iya. Kalau nggak kaya kan nggak mau, ya kan? Hah? Kalau nggak kaya kan nggak mau. Masuk. Tapi Habis cakep nggak? itu kan- Istrinya. Cakep orang Cina. Lo. Sing laki-laki setengah tua STW. Lanjut. Gimana? Sugar daddy. Oh, masuk sugar daddy. Majikan Habis sugar itu- daddy. Lanjut. Habis itu kan anaknya dikasih ke saya semua. Kayak masak. Pokoknya Pokoknya kebutuhannya itu, anaknya sampean handle. iya, Bojonya shopping, spa dan Ah. macam-macam. wis nggak mau tahu. Nah, Habis itu di sana kerja yang namanya kerja ada enaknya ada nggak enaknya. Pokoknya ingat tujuan utama itu ya yang namanya orang kerja. boleh duit. Lah, boleh duit. Siap. Habis itu 7 tahun itu kontraknya saya pulang. Kan kontraknya kurang setahun toh. Singapura satu kontrak berapa? 3? 2 tahun. Oh, 2 sama. 2 tahun. 2 tahun, habis itu kan saya 2 tahun cuti pulang. Habis cuti pulang, terus nambah lagi kontrak, mau cuti pulang corona. Oh ya, yang itu. Nggak bisa pulang. Habis Buat- itu sampai bertahan 5 tahun itu, terus saya cuti pulang ke Indonesia. Cuti sama suami wis gak boleh balik lagi. Oke. Singapura. Ya namanya orang kan kadang-kadang semuanya itu kan nggak sesuai harapan. Nah, kenyataan Singapura- tidak sesuai harapan. Ya, lebih Lanjut. tepatnya. Lah saya kan kerjakan cita-citanya pengen apa? Bangun Bangun istana. rumah. Bangun istana ya. Iya, bangun rumah. Habis itu rumahnya selesai, pulang cuti. Habis Menikmati itu rumah. kok kepingin ke Hongkong lagi. Terus. Ya terus proses lah ke Hongkong. Sekarang nyampe ya. Sekarang nyampe Hongkong. Kita 8 tahun di Hong Kong itu Masih satu muda. majikan apa 2? Oh, belum nikah. Belum. Berapa majikan? 3. 8 tahun 3 majikan keren. 3 majikan terus. Anak sing break pulang. ini. Ada toh? Berapa semuanya? Ya enggak. Yang finish berapa? Yang finish 1. Yang finish cuma 1, yang break 2. Ya, Finishnya berapa tahun? 2 tahun. Oh, berarti yang 6 tahun. Aku lupa. 1 tahun dulu itu pertama kali kerja itu lah majikannya kena PHK. Oh, berarti itu di finishkan. Ya difinishkan toh. Ya, Terus aku pulang ke financial Indonesia terus problem. balik lagi ke Maunsan. Ke Maunsan itu kerja 1 tahun lebih. Lah dianya pengennya cari Filipin yang bisa bahasa Inggris. Oh, di termine. Ya, Bahasa. katanya Berarti bukan sampean. bukan. RPDE. Ya, katanya neneknya yang itu. Oh, nyecret. Kan jobnya kan cuma jaga anak 1 sama rumahnya anaknya. Tetapi nyampe ke Maunsan setengah hari di rumah anaknya, setengah hari di rumah neneknya, tiap Sabtu ke rumah daibonya kerja di sana. Jadi 3 rumah. Wih. Tapi saya itu bertahan. Orangnya ndablek toh, ya ndak apa-apa. Yang penting kan kerja, orangnya ndak mukul, ya nggak apa-apa. Tapi dapat 1 tahun lebih itu tiba-tiba agent saya itu naik. Katanya, Anita, kamu sama majikan disuruh pulang, katanya majikannya mau cari orang Filipin yang bisa bahasa Inggris, suruh ngajarin cucunya. Oh ya ndak apa-apa. Oh ya, alasannya itu. Nah, enggak apa-apa kalau memang apa Bubar ya namanya? wes. Bubar juga enggak apa-apa.
Terus kok lama-lama gini, lah katanya kamu bilang sama majikanmu kamu katanya pengen nikah. Jadinya kamu pengen pulang ke Indonesia. Loh kapan ngomongnya? Kan neneknya tanya, kok kamu belum nikah? Kamu emangnya nggak punya pacar? Ya punya. Kok kamu nggak pulang? Ya nanti kalau sudah sukses baru pulang. Kok tiba-tiba dipanggilin agent katanya saya mau pulang nikah. Habis itu dia nyuruh agent ke neneknya, ke rumahnya majikanku itu. Saya dibelikan tiket, mau dibelikan tiket. Terus saya bilang gini, kontrak saya kan kurang 1 tahun lebih, maksudnya kurang 1 tahun kurang lah. Kok tiba-tiba saya diberikan tiket tanpa pengetahuan saya? Kalau memang tidak cocok ya bilang, nggak apa-apa. Orang saya di sini jobnya disuruh jaga anak 1 sama 1 rumah, saya disuruh kerja 3 rumah, loh saya tidak apa-apa. Seharusnya kan itu nggak boleh, saya bilang gitu. Kalau memang nggak suka kan harus ada omongannya. Mungkin saya disuruh belajar anaknya bahasa Inggris kurang atau gimana, itu nggak ada apa-apa. Pokoknya alasanmu itu harus masuk akal lah. Alasannya majikan nggak masuk akal. Katanya saya mau pulang mau nikah. Loh saya kan nggak pernah bilang, kan dia tanya. Habis itu ya nggak apa-apa kamu pulang aja, soalnya kamu kan mau dibelikan tiket. Loh saya nggak mau pulang, saya mau cari majikan, saya bilang gitu. Lah terus ini gimana? Lah kalau memang nggak ada alasan yang tepat terus saya dipaksa pulang, saya keluar dari rumah sini, saya mau lapor loh, saya bilang gitu. Habis itu majikannya bilang ya udah nggak apa-apa, kamu kalau mau cari majikan lagi nggak apa-apa. Terus dikasih uang 1 bulan gaji sama dikasih uang tiket. Terus saya cari majikan lagi di Mifu, itu finish kontrak di Mifu. Terus di Mevu yang finish ya berarti. Tapi yang pertama difinishkan karena financial problem di PHK. Yang kedua di interminate statusnya, tapi dikasih rekomendasi baik biar bisa cari majikan. Ya, soalnya kan memang nggak ada kesalahan apa-apa. Oke, yang terakhir? Terakhir di Mevu. Yang di Mevu itu finish. Nggak usah dibahas kalau finish. Lah, finish nggak usah dibahas. Terus Keren. habis itu kakeknya bilang, ini saya punya teman, katanya anaknya mau lahiran, terus dia butuh pembantu. Oper di temannya, di situ bleset. Blesetnya gini, ini rumahnya kecil, nanti kamu habis lahiran orangnya mau pindah rumah, oke enggak apa-apa. Saya tidur di mana? Di dapur. Oke nggak apa-apa. Tapi yang bikin saya nggak betah itu lah, rumahnya udah kecil, tiap malam nyuruh temennya main mahjong, kan nggak bisa tidur. Masuk itu ruangnya sekali, kan nggak bisa tidur. Habis itu 1 tahun lebih saya ngebreak, pulang menikah. Setahun ya? Dengan posisi kayak gitu sampai ini setahun bertahan? Setahun setengah saya bertahan. Keren. Ini layak ini. Terus saya bilang gini, aduh, saya itu di sini kalau hari Sabtu disuruh ke neneknya kerja di sana. Saya itu orangnya oke, nggak apa-apa, yang penting maksudnya kamu nggak mukul lah, nggak gitu. Kalau masalah kerja lah, habis itu dia itu mungkin baby blues apa gitu ya, marah-marah saja. Ya iku sing garai. Sampean berisik 1 sudah tahun oke, tapi terus cerewet. Tak ajar pisan gue, keplak indasik. Gini, kamu kerja di sini tuh maunya gimana? Loh, saya maunya gimana, orang semuanya sudah beres. Kalau masak itu jam 10 malam, makanya bukan makan nasi, makanya western food. Kan lama toh? Ya, nyepak-nyepak no. Jam 12 baru selesai. Jam 1 baru tidur, jam 5 bangun. 1 tahun lebih loh kayak gitu. Ngurusi anaknya. Bayi. Sampean kurus berarti dulu. Kurus? Gak kayak gini. Enggak. Kakek dikumpul gitu berarti. Lah. Suntik kabeh, Pak. Tak kira disuntik bojone. Soalnya kalau suntik KB kan cocok kan, nggak bisa kurus. Oh gitu ya. Gendut. Oke ya, berarti kesimpulannya sama ini opo Pokoknya ae kerja dihadapi. itu wis pantang menyerah. Kalau saya orangnya Kenapa kok ukur, begitu?
Sampean orangnya Ya kok saya kenapa kan begitu? orangnya orang sulit, maksudnya orang nggak punya, pengennya punya, gitu kan. Jadi sumbut ya. Nah, Ojo. soalnya kalau pikiran saya keluar dari rumah bekerja, walaupun sedikit harus ada hasilnya, gitu kan. Oh, ini beda ini. Cocok ini. Nggak boleh kan orang kerja nggak ada hasilnya, Ya. iya toh? Kan kadang orang Nah. bekerja, kalau di luar negeri lupa tujuannya apa, pulang nggak ada hasilnya, toh. Ngeri. Ya. Luar biasa isi kepala Anda ini. Hmm. Wah, makanya harus dikontenin. Berarti bagi sampean ya, model majikan tut goreng, tut berut sembarang kalir gak Sembarang boleh. wis ndak apa-apa. Sing penting Ndak mukul. jangan Kalau bikin majikan kekerasan. pelit, kita punya gaji, kita bisa beli sendiri. Gak Iya masalah. lah, nggak masalah. Ya mungkin Bu Yan. majikannya itu kehidupannya pas-pasan, Hmm. kehidupannya kurang. Kita menyadari. Lah, saya menyadari. Jadi butuh toleransi. Lah, Sampean jadi guru PT ya, Mbak? waduh. Bayarannya Aku gede dia nih. sungkan. Bayarannya gede dia. Sungkan lek. Mi sini tak itu sungkan ya gue. Enggak gini loh, Mbak. Aku Kak, 1,5 tahun loh. Ngajar di Jadi- restoran habis jadi dari mental set ini loh yang penting karena nggak ada orang yang punya mental set itu kuat. Iya. Dihantam Kadang kan- saiki bengkong, ledetat gitu kan. Sampean kok begitu kuat apa biyen jebuli telo apa pas jek cilik. Loh, saya itu Dodolan. makanya sekuat-kuatnya sampean enggak maaf Ah, mengambil Nah, nanti konten sama sama ada. Saiki istirahat sih. Saya- Nanti saya konten sama sampean. saya mulai kerja di Singapura itu umur 14 tahun. Sik. Oke, nggak apa-apa itu Singapura. Ya. Tapi pas Dulu- ciliane sampean apa dodol OT-OT apa dodol cambah apa dodol apa? Enggak. Ciliane sampean Saya piye? dari keluarga yang ya dibilang kurang mampu. 6 bersaudara. Wah, akeh dulure. Terus saya mau sekolah. Saya mau sekolah itu walaupun saya sudah berjuang, sekolah itu dari rumah saya itu berjalan kaki 1,5 jam SMP. 1 jam setengah. Sampai niki melaku. Iya. Aku setengah jam numpak sepeda ya SMP Melaku. SMA loh. Sampean melaku. Jalan kaki itu 1,5 jam ke sekolahan SMP. Ya. Kalau uang saku 100 rupiah, 200 itu yang 100 nggak saya buat jajan, saya buat naik angkot. Oh. Saking capeknya. Kalau dikasih uang jajan itu, kalau nggak dikasih uang jajan ya Jalan kaki. kaki. 6 bersaudara sampean nomor 6. oh terakhir. Hmm. Oh, mangkane ledek-ledekan. Habis itu sudah saking nggak punya uangnya orang tua saya, ya wis lah keluar, nggak sekolah. Kelas Habis- berapa itu? Kelas 2 SMP keluar. Oh, keluar. Gak selesai ya Nggak SMP. selesai. Habis itu kok lihat orang kerja ke luar negeri kok enak. Habis itu saya punya keinginan ke luar negeri. Di PT itu 1 tahun. Di Keren. PT 1 tahun. Kan masih umur 13 toh. Ya, ya, ya. Di PT 1 tahun sama orang PT diginikan, aduh ini digedekno dulu dek PT. Habis itu 1 tahun di PT saya terbang ke Singapura. Oh, pertama justru Singapura. Pertama Singapura. Berapa tahun? Di Singapura 1 tahun Terus pulang lagi. pulang. Terus ke Lah, baru Hong Kong. baru ke Brunei. Luluh. Oh, perjalanan sampean panjang. Ke Singapura itu 1 tahun dulu. Terus ke Sama majikan kan sering bolak-balik ke Malaysia. Habis itu majikan kan mau pindah ke Malaysia toh, terus saya pulang. Saya mau disuruh ikut ke Malaysia, saya nggak mau karena kalau ke Malaysia digaji Malaysia. Ya. Saya nggak mau, saya maunya pulang. Habis pulang terus uangnya ya buat beli tanah, Duh. bangun rumah. Sisi itu setahun di Singapura. Bawa uang 13 juta loh. Tahun 2003. Nah, aku lulus kuliah itu. Terus sampean Habis wis itu terutuan luar negeri. nah iya ta. Habis itu ke Brunei. Ke Brunei kan rumahnya kan belum jadi. Ke Brunei 2 tahun 3 bulan. Sama majikan nggak boleh pulang. Dicop kan visa lagi 3 bulan itu. Terus saya memang pengennya pulang. Saya pengen pulang, saya pengen ke negara lain. Itu ke Hong Kong itu. Woi. Merantau terus nggak pernah di rumah. Terus
Terus akhirnya tadi menikahnya setelah di Hongkong tadi. Pulang sama Jadi bojo sampean itu udah suami saya. mengerti bahwa memang sampean tukang merantau. Iya, mengerti dia. Yakin? Yakin. Enggak banyak masalah. Enggak. Aman ya? Aman. Masalah dijono. Ya namanya manusia kan ada masalahnya ya loh. Nggak semuanya harus mulus-mulus saja. Ya, nggak perlu dibahas di sini ya. Tapi kalau pikiran saya gini, kalau saya memang sukses di pekerjaan, rumah tangga juga harus sukses. Kalau memang semua orang pasti punya masalah di rumah tangga, ya toh. Tapi pikiran saya gini, saya punya anak. Kalau memang masalah saya bisa diselesaikan, ya monggo kita selesaikan. Kalau nggak bisa, ya sudah biarkan saja. Kan nggak boleh punya jalan. Kita harus cerai itu kan nggak boleh. Kalau pikiran saya, cerai itu nggak ada tujuan di dalam hidup saya. Yang namanya orang salah pasti dia bisa memperbaiki. dibetulin. Ya. Ini berapa tahun sudah menikah? 10. Aman ya? Aman. Aman, tentram, damai. Aman, wes pokoknya tak buat aman dan tentram. Oke. Ini yang menarik cara berpikirnya adalah merantau ya harus ada hasil. Sukses bekerja juga sukses berumah tangga. Ya. Nah, ini dua prinsip yang Iya. menurut saya jadi poin dalam konten saya ini. Kenapa kok duwe pikiran yang seperti itu? Gak Karena- semuanya orang punya cara berpikir seperti itu loh, Mbak. Iya, karena saya dalam hidup itu, mohon maaf, saya orang Nasrani ya, orang Kristen. Dalam hidup saya itu pengennya nikah 1 kali seumur hidup. Kalau memang ada kesalahan di rumah tangga, ya murni bukan hanya suami yang salah, pasti saya juga ada kurangnya, ya toh. Lah dari situ kita mencari jalan keluar. Kalau memang suami masih berat, saya juga harus bisa menyadari, oh mungkin saya ada kurangnya, ini saya ada salahnya. Ya saya mencari jalan solusinya itu gimana. Karena orang cerai itu nggak mungkin nanti kalau nikah lagi itu nggak ada masalah, pasti ada masalah, malah double, ya toh. Masalah anak, nggak mungkin 100%, ya mungkin ada yang mau menerima anaknya, ada juga yang nggak mau menerima, kan kasihan tuh anaknya. Kalau orang dewasa bisa mencari kebahagiaannya, tapi kalau anak, yang namanya anak broken home itu kan juga kasihan. Kalau misalnya, kalau saya pikirannya cerai, kalau cerai mati nggak apa-apa, anak nggak melihat orang tuanya itu nikah lagi, ya toh, nggak melihat orang tuanya hidup bahagia. Pokoknya sama pemisah itu. Nah, dari hubungan suami istri itu hanya meninggal. ya Kan gitu aja. sama prinsipnya sama ibuku. Iya. Ibuku juga Katolik. Oh. Iya, Katolik. Ibu saya Katolik. Bapak Jadi- saya Muslim. Jadi saya pikirannya itu kalau bertengkar, kalau apa, ya sudah, kita diam saja dulu. Kita cari solusinya bagaimana. Kalau memang nggak ada solusinya, ya udah diam aja. Cuman dulu sekolah minggu tuh. Ya. Dukun ya saya. Ya? Dukun ya. Sekolah minggu. Sampean Sekolah minggunya di Hong Kong. Sekolah minggunya di Hongkong. Saya Tidak di Indonesia. Saya Kan dari kecil? Enggak, saya bukan Kristen dari kecil. Saya Kristen di Hong Kong sini. Jadi saya ketemu sama suami saya itu saya memang maksudnya sudah masuk Kristen dari diri saya. Suami sampean Bukan. juga Kristen. Iya. Kalau saya gini orangnya, kalau saya sudah memilih satu jalan, berarti saya harus menekuni itu. Ya toh? Konsisten. Ya, Komitmen. konsisten, komitmen. Kalau saya memang sudah masuk Nasrani, saya harus cari pasangan yang Nasrani. Oh, Itu kan, maksudnya kita harus searah. Soalnya kalau enggak searah, kasihan nanti anaknya mau dibawa kemana. oh kayak saya. Ya toh? Takut nanti anaknya mau ikut Nggak bapak, apa-apa. tersinggung nanti takut tersinggung ibunya, mau ikut ibu nanti takut tersinggung bapaknya, kan gitu. Enggak apa-apa. Saya Pancasila. Bapak saya Muslim, ibu saya Katolik. Masuk. Masuk. Oke, kita nggak bahas untuk yang sisi itu ya. Iya. Soalnya ini sensitif. Nah, enggak, saya menghormati Iya. apa yang Iya. Anda yakini. Saya menghormati. Bagi saya tidak ada masalah Iya. siapapun yang saya ajak ngomong, mau Buddha, mau Katolik, Iya. mau Kristen, mau apa. Kita sama. Saya Yang- Pancasila soalnya. Iya.
Jadi ini yang menjadi menarik, ternyata pondasi kekuatan sampean itu adalah keimanan yang kuat. Ya, nah ini loh, ini yang nggak dimiliki semua orang, Mbak. Keimanan yang kuat, kepercayaan diri, sehingga membuat sampean itu apapun ada halangan di depan, tujuan saya apa? Ya halangan itu tak terak apapun resikonya. Karena saya percaya pasti setiap masalah pasti ada jalan. Kamu itu kalau nggak ada jalan, meskipun rondo rondo apapun ya, pasti ada jalan. Nah, iki Korintus apa Matius apa? aku dikit-dikit loh Mbak soalnya. Apa yang sampe ngomongin itu kalau Filipi. Itu dasarnya di situ gitu. Iya. Ya kan? Jadi orang kalau meyakini sesuatu itu dia bawa menjadi sebuah kepercayaan. Iya, dan dibawa ke kehidupan. Iya, karena Tuhan kan bilang gini, marilah yang letih lesu dan berbeban berat itu kan. Ya tak serahna Tuhan. Enggak apa-apa tak serahkan gitu kan. Ketuklah pintu maka aku bukakan, mintalah maka akan kuberi kan. Saya juga sekolah minggu tapi sehari 2 hari. Soalnya kan saya sebelum masuk itu kan saya sekolah minggu dulu saya pahami loh ini kenapa ya kan. Jadi kan nggak fondasinya di sana ya. Di sana. Saya pengen ini sama ini kan nggak bisa. Tapi itu dimulai di saat Samen baru ke Hong Kong ya katanya tadi kan. Kan saya di Brunei kan sama nenek saya sering ke gereja. Oh Brunei. Terus nenek saya bilang gini, kamu kok nggak berdoa? Loh saya Islam, gitu kan? Loh nggak apa-apa, berdoa saja. Semua Tuhan itu sama. Loh ya nggak sama, gitu kan? Nggak apa-apa, kamu berdoa saja. Kok duduk gini berdoa, kok rasanya ada yang aneh, gitu kan? ada yang aneh lah. Terus panggilannya itu di Hong Kong. Di Hong Kong punya teman. Lah di situ dia libur, ada yang jatuh, oh Tuhan Yesusku loh. Terus saya tanya, lo Kristen? Iya. Lo kok kenapa nggak gereja? Ya saya mau bangun rumah, mau ngekip uang itu gitu. Kalau saya mau ke gereja bisa ngantar? Oh bisa. Nah dia tiap minggu lah harus ke gereja sama saya. Oke. Luar biasa ya, sekali lagi ini berarti benar-benar kekuatan kepercayaan dalam diri ya, karena saya itu dalam hidup meyakini itu nggak ada yang namanya kata putus asa. Nggak, tapi semuanya... saya mau kulik lagi Samen pada saat kecil. Bagaimana didikan bapak dan ibu orang tua Samen kepada sampean? Apakah keras, apakah slow, apakah keras, asik atau bagaimana? Keras. Kerasnya bagaimana? Kerasnya seperti misalnya ya, suatu nyuruh kamu mesti begini, pagi itu kamu harus bangun gini atau gimana? Kita kan namanya bersaudara itu ada 6. Yang namanya orang tua kan pasti ada yang anak yang disayangi lah. Yang disayangi kayak anaknya yang pertama itu kan bapak saya suwayang. Jadi kalau anak yang pertama minta apa-apa itu diturutin. Tapi saya yang terakhir kok katanya orang gini, anak yang bontot itu paling disayang ya. Loh enggak semua, buktinya saya. Saya apa-apa nyari sendiri. Enggak. Loh, jadi Samen merasakan itu ya. Ada yang beda. Sampai saya pengen sekali sekolah walaupun enggak dikasih uang enggak apa-apa. Dari saya sekolah itu enggak ada biaya buat bayar uang gedung itu, kan malu tuh dipanggil terus. Mau ujian kalau enggak bayar itu kan tapi orang tua ikut. Juga enggak berpikir ke sana. Enggak. Maksudnya enggak enggak terlalu direspon. Terserah kan lah. Pemikiran orang tua gini, anak cewek nanti kalau menikah gitu kan. Enggak sama kayak bapak saya soalnya. Ingin sekolah enggak dikasih. Ya, saya merasakan hal itu. Apa yang Anda rasakan dirasakan bapak saya. Tapi alhamdulillah adik saya sampai S3-nya di Jepang. Ada value, ada nilai. Oh, ternyata dari situ. Itu bapak apa ibu? Ya, dua-duanya. Sorry ya, soalnya tak potong. Jadi biar aku dapat banyak gitu. Iya. Pelajaran dari Samen dapat banyak. Jadi ketika hari ini Samen kuat, hari kemarin Samen kuat, itu kan ada hubungannya di masa lalu. Ya. Nah, makanya dari yang masa lalu itu
yang mau saya ambil. Karena dari masa lalu, dari kecil itu memang sudah ditempa dengan begitu keras. Maksudnya saya ingin sesuatu tapi nggak kecapaian. Kalau memang nggak kecapaian, saya pengen bekerja sendiri. Saya pengen apa, pasti saya bisa gitu. Keyakinan ya. Kayak misalnya orang tua saya udah nggak punya apa-apa, maksudnya rumah udah nggak ada, saya dipanggil kerja ke Singapura. Di situ saya beli tanah, bikin rumah khusus buat orang tua, tak kasih ke orang tua, tinggal. Jadi sesuatu keinginan sampean di masa lalu tidak bisa mereka berikan, sampean bales nyok. Ya. Wah, cakep banget ini, keren sekali sampean. Tinggal di situ, habis itu ya. Masih ada sekarang? Ada. 2. Enggak, yang satu enggak ada. Udah meninggal ibu saya. Waktu saya mau pulang dari Singapura tanggal 18, orang tua perempuan nggak ada tanggal 17, jadi sisipan. Orang tua perempuan yang nggak ada dulu. Sekarang Iya. bapaknya masih ada. Masih. Bagaimana kabar dari anak yang pertama? Nggak jadi orang. Jadi didikan yang dimanja justru Iya. sekarang ya bisa dikatakan jadi beban atau ya biasa aja. Biasa aja. Wah, ini keren ini. Rumah tangganya juga pecah. Cowok apa cewek? Cowok. Oh. Sampean 6 itu perempuannya berapa? Perempuannya 4, cowoknya 2. Nomor 1 cowok, nomor 2 2 cewek, cewek. nomor 3 cewek, nomor 4 cowok, nomor 5 cewek, 6 cewek. Nah, yang di Hong Kong kakaknya itu? Kakak saya dulu itu kecilnya diasuh orang. Oh, yang Jadi nomor nggak satu rumah yang nomor? sama saya. Nomor 5. Oh, Ini berarti kakakku atasnya nomor 5. pas. Iya. Oh, makanya. Kecilnya diasuh orang. Makanya agak sedikit di cleaner kan? Iya. Beda. Karena Beda. Nanti saya juga beda loh. ini menarik ini. Ini yang menarik bagi saya itu ada mental. Jadi mentalitas, didikan dan rasa keimanan yang kuat yang membuat jalan sampean menjadi bahwa segala sesuatu itu bisa diatasi. Pasti ada jalan. Pasti ada jalannya. Pasti ada, walaupun ya kadang yang namanya manusia pasti ada nangis. Gimana ini kayak mau apa nyerah gitu kan. Titik terendah. Nah, yang Titik pernah terendah? Pas sampean alami dalam kehidupan ini yang paling rendah itu Tahun apa? 2021 kemarin. Kenapa? Waduh. Kenapa ini? Ada apa di Titik 2020? terendah itu masalah problem sama suami. Oke, masalah suami. Berarti rumah tangga. Bekerja, ya Terus kan? pekerjaan, Bekerja mau membangun rumah. membangun rumah. Terus di situ merasa kayak gini, orang tua saya belum pernah curhat sama sekali masalah rumah tangga kepada orang tua. Karena apa? Nomor 1 saya beda agama. Yang kedua, orang tua pasti kalau dicurhatin anaknya itu membelanya ke anaknya, ya kan? Nggak mungkin membela ke menantunya. Siap. Mungkin yang saya takutkan gini, kalau saya curhat sama orang tua ya sudah pisah saja, ya toh? Sedangkan itu melanggar keyakinan sampean. Bisa saja, karena apa? Karena suami itu kan ada putusnya, kalau orang tua kan nggak ada. Nah gitu kan. Kalau jadi mohon maaf saya potong, konfliknya itu ya jadi satu itu ada masalah, nggak bisa curhat sama orang tua. Terus? Nggak bisa curhat, maksudnya curhat yang mendalam ke orang gitu kan. Ya titik terendah di situ saya bekerja sambil nangis, sambil nggak apa-apa, saya berdoa, saya memuji Tuhan, kalau memang ini jalanmu saya serahkan semuanya. Tapi di situ puji Tuhan, dari setiap doa pasti ada berkat. Nah di situ berangsur membaik. bisa Pulih. berjalannya waktu. Berjalannya waktu. Berapa bulan? Dari sampean merasa berat sampai Ya. ada kelihatan pencerahan bisa dihitung 1 tahun. 1 tahun. Jadi itu hanya masalah rumah tangga Ya. dengan suami. Duit, warisan, apa
duit bekerja sebagian. Oh, itu lumrah ya. Ya lumrah. Masalah lumrah. Jadi di situ ya mikir. Jadi setelah itu baru noto dhewe. Noto dhewe. Kalau memang ingin tetap bertahan sama saya, jangan tanya uang saya. Dari situ. Itu saya menikah berapa tahun? Itu ya 8 tahun tuh. 2021 2020 apa 2021? 2021 berjalan pokoknya 2020 2021 itu sampai wes berarti 8 2023. tahun menikah. Dia ndak tahu kemana apa setorannya, ndak jelas. Iya. Nah ini pelajaran penting ya, dari situ kan gini, awalnya gini ya, mungkin dari situ saya merenungnya gini, oke, kesalahan mungkin bukan hanya daripada dia ya, tapi daripada saya, ya toh. Karena uang berapapun saya kasih tanpa saya bertanya uangnya di mana, kamu buat apa gitu kan. Ya, percayalah. Nah, suami dari istri. situ 2 tahun di situ saya merasa kok uang saya bekerja kok nggak ada hasilnya gitu kan. Dari situ bertengkar, nggak ada ujungnya, atau kalau bertengkar hanya lewat telepon. Betul. Habis itu gini, oke, caranya cuma satu. Dari uang bisa membuat orang sayang, uang juga bisa membuat orang berpisah, ya toh? Berarti kuncinya satu, uang. Uangnya aku simpan. Kamu saya kasih secukupnya. Sudah di situ bertahap di situ. Ya, jadi suami sampean. Ya, gak perlu waktu kerja. itu kan saya masih kecil toh. Ya. Dulu dia kerja. Oh, terus karena Dulu dia anak. kerja karena anak masih Ya kecil, wes. kasihan kan. Anaknya berapa? Anak 1. Satu toh. Ya, dari situ kan ya mungkin dari lingkungan, ya toh. Dari lingkungan Wajar lah. wajar. Laki-laki ditinggal suaminya kan wajar. Cuman saya bilang gini, kalau kamu nggak main perempuan, saya masih bisa memaafkan. Main. Oh, kan? Iya. Cuma main itu Judol. lah. Dari situ, oh iya mungkin kuncinya cuma satu, kamu nggak dikasih uang. Yes. Iya. Biasanya orang kayak gitu susah sembuhnya. Ya, Tapi ini sembuh. ini sembuh. Ada batasnya. Bertahap. Nah, ada batasnya. Ada batasnya. Sekarang ngerti batasan. Terus tak tunjukkan gini loh, saya kerja ke luar negeri, bukannya tak buat foya-foya sendiri. Tak tunjukkan kalau saya bisa pegang uang sendiri toh. Nah, saya bangun rumah. Nah, ini hasilnya. Tapi Dari tidak situ di dia- tanah dia. Itu Ini takutnya kalau di tanah dia kan kita bego. enggak. ada anak. Oh. Kalau memang kita enggak Turun itu ya? Nah, kalau turun kita lah. memang Nggak dibego misalnya- tapi turun. Ya amit-amit ya, kalau ada apa-apa kita samanya bisa. Siap. Nggak boleh ada yang tinggal di situ. Oh. Kamu maupun saya nggak boleh ada yang tinggal. Turun kan. Punya anak. Nah, gitu. Tapi di tanah suami. Ya. Tapi di belakang suami tanahnya itu punya saya beli. Gitu. Oh, beli atas nama sampean. Ya. Tapi pada saat sudah menikah. Papa. Dibagi Ini loro begini. nih, Mbak. Dibagi ngarep Kalau mburi. saya pemikirannya Oke, oke. gini. It's okay. Kita ambil yang positifnya aja. It's okay. Ya makanya Ya kan? nggak masalah. Saya mikirnya gini, saya punya anak. Kalau ada apa-apa anak. Yes. Ya kan? Anak nomor 1. Kalau saya punya rumah. Nah, umurnya Ya. dia berapa sekarang anaknya? Umur 9. Jadi Saya juga punya rumah sendiri di tempat saya dulu yang bekerja itu. oh ya. Nah, di situ saya mikirnya buat anak. Gitu loh. Jadi dua ini di dekatnya suami, sampean sudah punya anak di tanah, memang di sekitar areanya suami. Itu tanah kayak tegalan gitu loh, kebun. Iya, tapi maksud saya di itu belakang desanya rumah. suami lah. Iya, kalau saya dulu kerja waktu muda itu di daerah Wajak, itu rumah saya sama tanah saya sendiri. Nggak usah disebutin sih. Mm. Maksud Iya, iya. saya wajah. Jadi itu di area sampean sudah punya, di area suami Iya, ada. ada. Dan itu sudah harapannya kalau terjadi something anak. Anak. Siap, luar biasa. Ya Di-prepare. mikirnya semoga tidak ada sesuatu. Ya, makanya kan seperti sampai tadi ngomong, Iya. semuanya Pasti ada kadang-kadang jalan, nggak ekspektasi Iya. di luar harapan. Tapi it's okay. Jadi luar biasa ya ini, dan sampean masih lanjutkan perjuangan ini kan. Iya. Umurnya berapa? 36. Woi, cik panjang loh ini. Sampean ke Jepang aja masih panjang. bisa loh ini. Lo jangan. Enggak, aku ngomong. Kan kemarin Brunei sudah,
Singapura sudah, Hong Kong Saya wis balik tuh. lagi ke Hong Kong. Ya nggak apa-apa. Jepang ini kalau belum dicoba bisa gitu loh. Jadi luar Pengennya- biasa. Dan ini sampai kapan? Pengennya buat tabungan anak di masa, maksudnya pikiran saya selama saya masih bisa kerja ke luar negeri. Nggak ada batasan ya? Ya. 10, 15, 20 nggak ada batasan. Jangan toh. Loh nggak, kan saya nanya, nggak ada 7 batasan. gitulah. Lah begitu ditakoki cek kepepet butuh lah kan ngono terus piye Jal? Saya yakin Pengennya kok. buat tabungan anak, eh, nanti buat sekolah. Hari ini kita konten ya. Sampean ngomong 7, anak sampean 9. Anak sampean kan 9 tahun nih. 7 itu masih 16. Itu belum SMA, belum kuliah loh ya. Nah, makanya ditabungkan sekarang toh. Iya, iya itu kan plan. Saya sekali lagi nggak ada Planning. masalah, bagus. Sampean sudah bercerita planning. Tapi kok saya ragu, nggak yakin gitu. Kemungkinan ini 15 aja masih oke. Jangan. Apalagi majikan sampean ngontrak kamu harus jaga bukuku sampai meninggal. Lah kalau udah kena kayak gitu ngeri loh, Mbak. Mau pulang? Enggak. Mau pulang enggak? Itu kayak kakakku. Kakakku tuh kayak gitu, mau pulang enggak gitu. Oke, jadi kita bikin sebuah closing statement, Mbak. Walaupun sebenarnya kesimpulannya saya sudah dapat, keimanan sampean yang kuat, kepercayaan diri, percaya diri itu kunci segalanya. Iya. Dan sampean berserah dan yakin ya kan dengan yang menciptakannya sampean, sehingga sampean kuat, apapun halangan pasti akan bisa dihadapi. Iya. Itu pondasi yang luar biasa. Jadi mungkin ada pesan terakhir ya, apa kata-kata mutiara lah ya, Pesan terakhir, kalimatnya sampean harus kira-kira. tetap percaya diri, jangan mudah putus asa, setiap masalah pasti ada jalan. Kalau nggak dapet jalan, telepon. Jalan-jalan sendiri. Nah, jalan-jalan sendiri, cari wong ganteng sak dunia. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.